Baik, semuanya perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang segmentation produk dengan judul analisis efektivitas distribusi produk dengan menggunakan metode manajemen rantai pasok dengan studi kasus pada CV Intraco Niaga. Kemudian eh, di sini saya Pila menjelaskan tentang data permintaan selama 12 bulan dengan retailer satu, Rita Department Store, produk SGM 1, resize 150 gram, SGM 2 resize 150 gram, SGM 2 resize 600 gram, SGM 3 Madurs 600 gram. Kemudian retailer 2, Armada Swalayan, produk SGM 1 resize 150 gram, SGM 2 resize 150 gram, SGM 2 resize 600 gram, dan SGM 3 Madurs 600 gram. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Nastasia Nadini dengan NIM 12221003. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan dari retailer satu, Rita Department Store. Di mana untuk retailer satu ini kita menghitung menggunakan average demand, standard deviation, sama covariance of variance. Di mana untuk average demand ini didapatkan dari rata-rata data permintaan produk di bulan 1 hingga di bulan 12. Seperti ini. Di bulan 1 hingga di bulan 12 untuk SGM 1 riset 150 gram. Itu didapatkan rata-rata 146,25. Begitu juga dengan SGM 2 riset 150 gram. Dan untuk SGM 2 riset 600 gram dan SGM 3 Madurs 600 gram. Itu didapatkan sama seperti di SGM 1 riset 150 gram menggunakan uh, rumus average C4 sampai N4. Kemudian di sini ada perhitungan standar deviasi, di mana untuk standar deviasi ini menggunakan rumus SDDF dengan standar deviasi menggunakan rumus SDDF dari data permintaan di bulan 1 hingga di bulan 12. Seperti ini, yang dapat dilihat di Excel, di mana SDDF 1 dari C4 sampai N4. Begitu juga untuk produk SGM 2 resize 150 gram, SGM 2 resize 600 gram, dan SGM 3 Madurs 600 gram. Kemudian ada perhitungan CV atau covariance of variance, di mana di sini perhitungannya menggunakan average demand dibagi dengan standar deviasi seperti ini. Begitu juga untuk SGM 2 resize 150 gram, SGM 2 resize 600 gram, dan SGM 3 Madurs 600 gram didapatkan dari standar deviasi atau standar deviasi dibagi dengan average demand. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya masuk ke retailer 2 yaitu Armada Swalayan. Sama dengan tadi yang perlu retailer 1 untuk mencari average demand, standard deviation, dan covariance of variance yang dimana average demand-nya ini didapatkan dari rata-rata data permintaan untuk produk SGM 1 resize 150 gram selama 12 bulan ke depan, yaitu didapatkan rata-ratanya sebesar 197,91. Begitu juga untuk SGM 2 resize 150 gram, SGM 2 Reses 600 gram, dan SGM 3 Madurs 600 gram. Selanjutnya untuk standar deviation-nya didapatkan dengan menggunakan rumus SDDF dengan eh, dengan menggunakan data dari data permintaan selama 12 bulan ke depan, yaitu bulan 1 sampai bulan 12 untuk produk SGM 1 resize 150 gram, SGM 2 resize 150 gram, SGM 2 resize 600 gram, dan SGM 3 Madurs 600 gram. Dan untuk yang perhitungan terakhir yaitu perhitungan covariance of variance didapatkan dari membagi nilai hasil dari standard deviation dibagi dengan average demand, yaitu didapatkan sebesar 0,23 untuk produk SGM 1 resize 150 gram, begitupun seterusnya SGM 2 resize 150 gram, SGM 2 resize 600 gram, dan SGM 3 Madurs 600 gram. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Kezia Meralentini dengan NIM 121213. Yang berikutnya saya akan menjelaskan untuk yang retailer 1 dan retailer 2. Yang pertama, pada average demand ini menggunakan rumus average di mana datanya
menggunakan data dari retailer 1 pada SGM 1 riset 150 gram dan retailer 2 SGM 1 riset 150 gram. Didapatkan 172,0833 sekian. Dan untuk SGM 2 riset 150 gram, SGM 2 riset 600 gram, dan SGM 3 riset madur 600 gram juga menggunakan rumus yang sama sehingga didapatkan hasil sekian. Kemudian pada standard deviation, untuk yang SGM 1 riset 150 gram menggunakan rumus STDF, menggunakan data pada retailer 1 SGM 1 riset 150 gram dan retailer 2 SGM 1 riset 150 gram. Didapatkan hasil 46,29 sekian. Begitu juga dengan SGM 2 riset 150 gram, SGM 2 riset 600 gram, SGM 3 madur 600 gram juga menggunakan rumus yang sama, sehingga didapatkan hasil sekian. Kemudian pada koefisien of variance pada SGM 1 riset 150 gram, menggunakan rumus standard deviation pada SGM 1 riset 150 gram dibagi average demand-nya. Begitu juga dengan SGM 2 riset 150 gram, SGM 2 riset 600 gram, dan SGM 3 madur 600 gram, sehingga didapatkan hasil sekian. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Graciela Patricia Sinurat di 12.21005. Jadi setelah ini yaitu membuat scatter plot dari data yang telah diolah tadi. Untuk membuat scatter plot sendiri itu bisa dari insert, kemudian ada recommend chart. Di sini untuk recommend chart sendiri memilih bentuk scatter plot, atau bisa juga langsung menekan dengan yang ini, insert scatter XY or bubble chart. Dan setelah dimasukkan, ini tinggal select data dan memilih data yang akan diambil. Dan akan membuat dua scatter plot. Yang pertama itu ada scatter plot untuk average weekly sales versus demand variability for 5 product, di mana pada satu scatter plot ini sudah ada data dari retailer 1 dan retailer 2. Retailer 1 sendiri yang ditandai dengan warna biru dan retailer 2 yang ditandai dengan warna merah. Dan yang kedua ada scatter plot yang merupakan data antara retailer 1 dan retailer 2. Di sini telah menunjukkan kita membuat ada 4 kuadran. Kuadran pertama yaitu pada bagian sini. Ini menunjukkan produk yang mana dia high volume dan juga high demand variability. Ini contoh produk yang biasa tergabung di dalam kuadran 1 ini, yaitu produk yang biasanya tinggi permintaannya dan juga produksinya tinggi. Itu ada seperti barang-barang elektronik dan yang sering digunakan dan juga produk-produk lainnya. Nah, untuk strateginya sendiri, jika terdapat pada di kuadran 1 ini, contohnya di sini kan ada 3 produk SGM yang terdapat di kuadran 1, itu menggunakan strategi push-pull strategi. Kemudian di kuadran 2, di sini ada terdapat 1 produk, yaitu menggunakan push strategi karena yang di kuadran 2 ini termasuk di high volume, low demand variability. Biasanya contoh-contohnya sendiri itu ada seperti produk esensial. Dan di kuadran 3 ini, itu ada namanya low volume, low demand variability. Cuman kalau pada case kasus ini, itu tidak ada. Itu menggunakan strategi push-pull juga. Dan di kuadran 4 itu ada low volume tapi high demand variability. Itu menggunakan strategi pull strategi. Jadi bisa kita lihat dari data ini, data scatter plot yang ada di layar ini. Di sini diperoleh bahwa yang pertama, titik pertama ini, yaitu merupakan dari data dari, bisa kita lihat di sini, untuk coefficient variation-nya itu 0,47, kemudian average monthly series-nya itu 100, kisaran 100 sampai 160. Jadi ini merupakan data dari SGM 2 resize 150 gram, kemudian yang ini adalah data dari
data dari SGM 3 madu 600 gram, dan yang data ini yaitu data SGM 3 SGM 2 resize 600 gram. Nah, ketiga produk tersebut ini merupakan produk yang bisa dibilang high volume dan high demand variable. Jadi di mana volume dan juga permintaannya itu sama-sama tinggi. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, biasanya strategi yang diterapkan oleh perusahaan yaitu push and pull strategi. Kemudian yang salah satu titik yang berada di kuadran 2 itu adalah titik untuk produk SGM 1 resize 150 gram, itu termasuk ke dalam high volume tapi low demand variability. Jadi di mana penjualannya permintaannya rendah namun produksinya bisa dibilang cukup tinggi. Nah, ini dapat diatasi dengan perusahaan menjalankan push strategi untuk produk tersebut. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan mengenai tugas penjelasan Excel studi kasus MRP tentang product segmentation. Saya memohon maaf apabila saya dan teman-teman saya ada salah kata. Sekian dan terima kasih.